Selamat siang Sobat Kicau Mania, jumpa lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting ya. Ada beberapa pertanyaan ini langsung ke kita dan juga sama-sama teman ya. Teman kita juga seorang peternak burung murai batu. Jadi ini ada beberapa pertanyaan, tapi yang paling penting di sana kita dengar adalah kenapa indukan membuang anaknya. Ini sangat menarik Sobat Kicau Mania. Nanti kita akan kupas satu-satu seperti apa keseruan videonya. Simak terus videonya. Let's go. Selamat siang Sobat Kicau Mania, jumpa lagi di channel YouTube kita. Kali ini kita akan membahas ya. Ini pembahasan yang menurut kita ini mitos ya. Dan ada yang berpendapat indukannya ini menyiksa anakannya atau membantai anaknya ya. Nanti kita akan kupas Sobat Kicau Mania. Ikuti videonya. Let's go. Oke, kelihatan ya Sobat Kicau ya. Ini indukan jantannya mau meloloh anakan yang menetas di glodok ini ya Sobat Kicau Mania ya. Mereka berlomba-lomba untuk menyuap anaknya ya Sobat Kicau Mania ya. Inilah pemandangannya, dan betina pun juga sudah mengambil kroto ya. Bisa kita lihat di paruhnya ya. Dia akan naik ke glodok untuk menyuap anaknya ini Sobat Kicau Mania ya. Kita saksikan saja. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Sobat Kicau Mania ya. Ada yang bertanya apakah si jantan bapaknya ini juga meloloh anaknya. Ini bisa kalian lihat ya Sobat Kicau Mania. Seperti inilah pemandangannya ya Sobat Kicau Mania di kandang kita. Kalau indukan itu benar-benar peduli ya dengan anakannya, maka dia akan meloloh seperti ini ya Sobat Kicau Mania. Bekerja sama antara bapak dan ibunya ini juga bekerja sama ya Sobat Kicau Mania. Mereka sangat peduli dan sayang kepada anak-anaknya ya Sobat Kicau Mania. Jadi buat Sobat Kicau Mania yang kemarin ada bertanya dengan kita ya, ingin cepat-cepat panen ya, ketika baru menetas, ini cepat-cepat panen karena takut indukannya ini tidak akan meloloh anaknya, itu salah ya Sobat Kicau Mania. Ini video ini kita tunjukkan, kita buat untuk menjawab pertanyaan kalian ya, yang bertanya ke kita, bahwa indukan ini baik si jantan dan betina ini semuanya peduli dengan anakannya ya, terutama yang baru menetas. Inilah namanya kerjasama ya Sobat Kicau Mania. Bisa kita dengar suara di sana ya. Anakannya masih kecil ya Sobat Kicau Mania, umurnya sekitar 6 hari 7 hari lah. Ini tanggal menetasnya tanggal 26, kemudian disusul tanggal 27 dan disusul tanggal 28 ya Sobat Kicau Mania. Kemudian ada pertanyaan lagi ke kita Sobat Kicau ya, tentang masalah buang anak ya, indukan buang anak. Itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya Sobat Kicau Mania. Makanya ini kita kalau ternak murai batu kita harus memantau ya. Kita juga pernah mengalami indukan buang anak itu sebenarnya bukan berarti dia membunuh atau membantai anakannya. Kalau kita perhatikan, itu anakannya itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi ketika diglodok. Karena di glodok ini ketika menetas, anakan itu dieram oleh betina ini sampai usia 3 atau 4 hari ya. Setelah dia tumbuh bulu jarum, itu indukan betinanya tidak mengeram lagi di siang dan malam hari. Makanya kalau malam hari atau sore hari dia kekurangan makan, kita lupa memberi makannya, ketika malam hari dia bisa sakit atau mati ya Sobat Kicau Mania. Setelah mati diglodok, maka indukannya membuang anaknya.
Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalau anakan murai batu itu tampak sakit, maka indukannya juga bertindak seperti itu sobat kicau mania ya. Dia lebih tahu ya. Bukan berarti dia kejam dan membunuh anaknya itu salah ya sobat kicau mania. Sebab kita sudah mengalami semua hal seperti itu sobat kicau mania. Kuncinya adalah sabar. Dan alhamdulillah semua itu bisa kita lewati dan tidak terjadi lagi ya sobat kicau. Sekarang indukannya sangat peduli dengan anakannya. Karena kita selalu memenuhi asupan gizi dan vitamin ya. Baik untuk indukan maupun untuk anakannya ya, yang baru menetas hingga menjadi trotol yang sehat ya. Seperti di video sebelumnya kita tampilkan ada pakan-pakan kita buat, kita racik untuk menambah daya tahan tubuh, menambah vitamin dan kalsium ya sobat kicau mania ya, agar anakan yang di dalam gelodok ini tidak sakit ya sobat kicau mania. Jadi kalau anakan di dalam gelodok ini sehat, indukannya pun bersemangat untuk meloloh anak-anaknya ya sobat kicau. Jadi sobat kicau mania tidak usah khawatir kalau soal buang anak ya. Kembali lagi oleh karakter indukannya dan pola makan kita. Kemudian yang ketiga adalah faktor kesalahan ya, pemberian makan ini sebenarnya. Yang salah bisa jadi indukan ini selalu diberikan kroto yang berlebihan atau dipacu birahi, atau birahinya tiba-tiba naik, kita tidak tahu juga ya penyebabnya apa, maka dia akan ingin cepat bertelur. Kemudian anakan yang digelodok itu bisa dibuangnya di pagi hari. Bukan berarti dia membunuh, dia membuangnya. Dia ingin memindahkan anaknya, tetapi kita asumsikan di sana dia tidak bisa merawat anaknya lagi karena sudah jatuh dari gelodok atau sudah mati ya sobat kicau mania. Kemudian ada kasus-kasus lain sampai anakan yang baru menetas itu mati dibantai atau dicincang. Itu karena indukannya terlalu birahi ya sobat kicau mania. Dia sudah masuk masa kawin lagi, bisa jadi pelakunya jantan atau betina. Karena itu pola makan harus seimbang, kita harus perhatikan pola makan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang fatal ya sobat kicau mania. Ini pembahasan kita ini sudah kita bahas beberapa hari yang lalu. Cuman kita ingin menyampaikan lebih tegas lagi ya sobat kicau mania, bahwa dalam beternak burung murai batu ini semuanya harus diperhatikan ya sobat kicau mania, tentang birahinya, pola makannya, kenyamanan kandang dan lain-lain. Kemudian ada faktor lain ya, faktor yang keempat, dia tidak nyaman dengan kondisi keributan di sekitar rumah ya sobat kicau mania. Kita ambil contoh, kita sedang merehab rumah, banyak tukang yang bekerja di sekitar kandang murai batu, maka dia akan membuang telur atau membuang anak ya sobat kicau mania, karena dia merasa terganggu. Ini faktor lain ya. Yang kelima, bisa jadi sobat kicau mania kita terlalu memantau gelodok ini terlalu sering ya sobat kicau mania. Kalau di kita ini memantau gelodoknya ada aturan, tidak bisa dilihat setiap hari ya sobat kicau mania. Apalagi banyak orang-orang yang di sekitar kita ini sangat bising atau berisik bunyinya ya, atau sering ngobrol di sekitar kandang. Murai batu betina ini menjadi terganggu karena dia masih mengeram anaknya ya di usia 1 sampai 3 hari atau 4 hari, maka dia bisa jadi emosi dan birahinya naik sehingga dia membuang anaknya. Ini faktor-faktor yang kita asumsikan ya sobat kicau mania berdasarkan pengalaman kita. Jadi sobat kicau mania jangan menyerah, tetap semangat ya. Semua ini butuh proses, pembelajaran ini juga dari kegagalan, kita pun demikian. Oke sobat kicau mania, itu saja pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Tetap semangat dan juga banyak berdoa ya sobat kicau mania. Usaha kalau tanpa dibantu dengan doa juga akan sia-sia sobat kicau mania. Oke sobat kicau mania, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, subscribe dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.